Shalom, Horas, Mejua-jua, Yahobu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Hari ini Sabtu 7 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Patricia Lisa Syarana Mual, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gibeon Rumbai, Pekanbaru, Riau. Sebelum kita beristirahat saat ini, mari kita bersekutu, kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa, Khalik langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami pun boleh dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan kami apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang taat, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam tanggung jawab kami sebagai saksi Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat malam di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan menyatakan, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Tema renungan di malam hari ini adalah jaga pernikahan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pernikahan dalam iman Kristen merupakan hal yang sakral. Karena di dalamnya terdapat komitmen atau janji suci antara pasangan suami dan istri. Ada sebuah ilustrasi tentang gambaran pernikahan. Mungkin ilustrasi ini sering Bapak Ibu Saudara atau pernah dengar. Ilustrasi tentang ada seorang pria yang sedang berjalan di atas tali yang tipis, yang melintasi jurang yang sangat dalam. Di satu ujung tali itu terdapat simbol dari pernikahan yang indah, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang penuh dengan sejahtera. Namun di ujung tali yang lainnya ada simbol kehancuran, bahkan simbol ketidaksetiaan atau perselingkuhan dalam pernikahan. Nah, pria yang berjalan di atas tali yang tipis itu adalah seorang suami. Dan setiap langkah demi langkah yang dia ambil itu melambangkan keputusan-keputusan dalam pernikahannya. Terkait dengan bagian perikop di dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 33 hingga 34, sahabat GPIB, hal ini mengatakan bahwa luka-lukanya itu adalah aib yang mendalam, dan cedera itu adalah celah yang sulit disembuhkan. Ya, dalam ayat 33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Ini tidak terpisahkan dari ayat sebelumnya yang kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-32, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri.
Ada sebuah konflik, ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam hubungan pasangan. Tentang peristiwa perzinahan. Persoalan perzinahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga menjadi sebuah hal yang sungguh memprihatinkan, sungguh mengecewakan, sungguh menyakitkan. Di awal sebuah lagu yang berjudul Broken, yang tadi sahabat GPIB telah dengar, tergambar dalam setiap liriknya ada kisah yang memilukan. Tentunya lagu tersebut juga lahir berdasarkan story-nya atau ceritanya yang bisa dikatakan berkaitan dengan bacaan di malam hari. Di dalam keluarga yang mengalami pergumulan, sehingga sang penulis pun mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya melalui penggalan syair-syair lagu. Kembali dalam persoalan perzinahan, itu tidak hanya mengecewakan satu pribadi saja, tidak hanya mengecewakan suami, namun juga bisa mengecewakan istri atau pasangannya, dan bahkan seisi keluarganya, anak-anak, ataupun orang-orang terdekat, membuat luka di dalam hati setiap orang. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam ilustrasi tadi ibarat tali yang tipis, seperti pria yang berjalan di atas tali yang tipis itu, hal pernikahan juga adalah bagian dari perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Setiap langkah yang diambil dalam pernikahan itu memiliki konsekuensi, dampak yang besar. Pernikahan adalah sebuah janji suci yang sakral, komitmen yang seharusnya dijaga keutuhannya. Dalam ilustrasi tadi, ibarat tali yang tipis. Di saat pria atau suami yang berjalan di atas tali itu, hal pernikahan juga adalah bagian dari perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Sehingga setiap langkah demi langkah yang diambil dalam pernikahan itu memiliki konsekuensi, bahkan dampaknya besar. Pernikahan sendiri adalah bagian janji yang sakral, bagian komitmen yang harus dijaga keutuhannya dengan hati-hati. Bagian luka dan cedera. Nah, dalam hal pernikahan, luka dan cedera itu ibarat kasus atau konflik. Kasus seperti ketidaksetiaan, kasus seperti dikhianati, bahkan tentang perselingkuhan, tentang perzinahan. Itu dapat meninggalkan luka, meninggalkan bekas yang dalam, bahkan hampir-hampir sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan, menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Hal iri hati dan murka, yang kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-34, karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ibarat iri hati dan murka, iri hati dapat merusak hubungan pernikahan. Alih-alih merasa iri terhadap kebahagiaan pasangan kita,
seharusnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Murka dalam pernikahan juga hanya akan semakin memperburuk situasi. Dan tentang hari pembalasan, meskipun saat ini mungkin tidak terlihat adanya konsekuensi dari tindakan-tindakan negatif dalam pernikahan, namun hari pembalasan itu bisa datang kapan saja. Itu akhirnya akan datang. Itu bisa berarti bahwa kehancuran dari pernikahan, dari hubungan suami dan istri pasangan, kehancuran pernikahan atau ketidakbahagiaan itu jangka panjang tentang hari pembalasan. Namun lebih jauh, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, nasihat yang hendak diingatkan oleh penulis Amsal, yang sebagian besar menyatakan bahwa tulisan ini adalah sastra hikmat dari Salomo, mengingatkan kita sekalian untuk mau melihat ada dua konsep utama yang mau diangkat di dalam perenungan kita malam hari ini. Bahwa teks ini tentang dua hal, ada luka dan celah yang disebabkan oleh perbuatan jahat, dan ada konsekuensi dari iri hati dalam hubungan pernikahan. Bagian pertama tentang luka dan celah menggambarkan bahwa luka atau cedera yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak benar, yang jahat dalam hubungan, itu dapat menimbulkan efek yang besar. Yang di dalam ayat 33 dikatakan siksa dan cemooh diperolehnya bagi siapapun pasangan yang melakukan tindakan amoral, yang melakukan hal yang keji, menyakitkan pasangannya, entah itu mengkhianati, tidak jujur, tidak terbuka, menutup segala sesuatu yang sifatnya tidak benar atau tidak baik, apalagi berkaitan tentang perzinahan yang mau diungkapkan di ayat sebelumnya, persinahan ataupun kasus orang ketiga, itu hanya akan menyiksa dan bahkan menjadi aib yang mendalam dan celah yang sulit untuk disembuhkan. Dan ini mengingatkan saudara bahwa tindakan yang merusak dalam hubungan, khususnya pernikahan, seperti perselingkuhan, pengkhianatan, ketidaksetiaan, itu hanya akan memperburuk hubungan atau relasi pasangan suami istri. Sehingga benarlah yang mau disampaikan oleh penulis Amsal saat ini, bahwa malunya tidak terhapuskan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-34, ini kembali mau menunjukkan ada konsekuensi yang besar ketika tindakan tersebut terjadi atau peristiwa pengkhianatan itu ada. Cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Hanya akan menimbulkan luka, bahkan bisa menyebabkan iri hati dan murka. Dalam bagian yang kedua ini menyoroti dampak atau konsekuensi dari peristiwa yang buruk di dalam relasi atau pasangan suami dan istri. Sehingga sangat penting untuk menjaga. Karena iri hati adalah perasaan yang tidak senang, tidak menimbulkan kebahagiaan. Dan teks ini mengatakan bahwa iri hati adalah murka seorang suami. Dan itu berarti bahwa iri hati bisa merusak, merenggangkan hubungan pernikahan.
bahkan bisa menimbulkan konflik berkepanjangan, keretakan dan kerusakan dari berbagai hal. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tentu ada beberapa hal, langkah yang dapat membantu kita. Hal yang dapat membantu untuk mempertahankan keutuhan relasi pasangan suami dan istri. Dan hal yang pertama itu adalah bagaimana pasangan suami dan istri dalam hubungan keluarga harus membawa keutuhan keluarganya kepada Allah dengan cara membangun mesbah doa, membangun relasi yang intens dan intim di dalam Tuhan. Doa dan persekutuan adalah jalan untuk mempertahankan keutuhan relasi suami istri. Pertahankan hubungan dengan Tuhan melalui doa bersama, melalui persekutuan bersama, beribadah bersama. Di hari-hari tertentu mengingat bahwa ada waktu untuk keluarga bisa bersekutu, bergereja bersama. Tapi di waktu-waktu setiap hari juga penting untuk membangun persekutuan yang harmonis bersama dengan Allah. Karena apapun yang menjadi pergumulan tantangannya, ingatlah bahwa harus mendasarinya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sama seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan di kota Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Di mana kasih Kristus sebagai landasan hidup suami istri. Kristus layaknya hubungan Allah kepada gerejanya, kepada jemaatnya. Dan seharusnya menyadari akan hal itu penting bagi pasangan untuk juga dapat membangun kehidupan keluarga bersama dengan Allah. Tidak sampai di situ. Hal yang berikutnya adalah bagaimana dapat mengkomunikasikan segala sesuatu secara transparan. Komunikasi yang terbuka itu penting untuk dimiliki oleh pasangan suami dan istri yang saling jujur terbuka dengan penuh perhatian, berbicara dalam penuh kasih mesra. Dan penting juga untuk memiliki quality time atau waktu bersama, diluangkan. Jangan terus sibuk masing-masing dengan pekerjaannya, masing-masing sibuk dengan urusannya, sehingga tidak ada lagi kebersamaan dan waktu. Penting saudara menjaga pernikahan untuk juga memiliki waktu yang berkualitas, yang efektif, yang dihabiskan secara bersama-sama. Sangat penting untuk menguasai diri. Menguasai diri dalam segala keadaan. Karena tantangan godaan itu bisa datang kapan saja. Namun ketika kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri, menghindari segala sesuatu, menjauhi godaan situasi, maka yakin dan percaya saudara pun bisa dimampukan untuk terhindar, dimampukan untuk dapat menjalani segalanya dengan baik. Menghindari godaan itu membutuhkan kemauan yang besar untuk bisa memerisai diri. Tentunya dalam pertolongan Roh Kudus. Hal yang juga tidak kalah penting adalah tetap membangun cinta kasih. Memahami peran masing-masing, baik sebagai seorang istri yang harus tunduk taat kepada suami, dan suami yang harus juga dalam cinta kasih mengasihi istri. Melihat bahwa masing-masing peranan itu saling bekerja sama, bersinergi bersama.
Pada akhirnya, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang tidak berjalan mulus-mulus saja. Namun apapun yang dialami, yang saudara alami saat ini di dalam rumah tangga saudara, percayalah, imanilah bahwa nasihat Amsal mau mengingatkan kita untuk menghadapi persoalan, menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan, untuk membawanya kepada Allah. Dan juga penting untuk diingat, segala sesuatu yang dialami harus juga memiliki kesadaran untuk menjaga pernikahan atau relasi yang telah disatukan oleh Allah dalam hubungan pemberkatan perkawinan. Itu penting untuk bersama-sama membangunnya dalam cinta kasih Kristus, untuk bersama-sama saling menguatkan, saling menjaga, saling mendoakan. Dan ingatlah bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk saling menopang, untuk saling menguatkan. Bangunlah kehidupan relasi rumah tanggamu dalam keutuhan bersama dengan Kristus, dan apapun yang dialami, ingatlah bahwa kuatkan hati diri dengan senantiasa melihat bahwa segalanya dapat dilalui hanya jika kita bisa menguasai, mengontrol diri menghadapi godaan apapun, bersama meminta pertolongan hikmat Allah, Roh Kudus yang memampukan untuk menghadapi apapun. Tuhan menolong dan memampukan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengarkan, kami baca dan renungkan. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman ini dapat menyertai perjalanan kami selaku orang percaya untuk senantiasa menjaga keutuhan hubungan pernikahan, hubungan di mana Tuhan memberkati, sehingga di dalamnya Bapa menjadi kesaksian yang hidup, baik sebagai suami maupun istri. Tuhan yang memberkati akan semua sahabat GPIB dimanapun berada, di masing-masing wilayah tempat. Tuhan memberkati masing-masing dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, memberkati pekerjaan usaha mereka. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami juga boleh dapat terwujud dalam waktu dan perkenaan Tuhan. Semua yang merindukan pasangan hidup, semua yang menantikan kehadiran anak dalam keluarga, semua orang tua usia lanjut, bahkan semua para pemuda-pemudi dalam mencari pekerjaan tetap, Tuhan menolong mereka. Dan juga Tuhan menjamin masa depan bagi anak yatim piatu, para janda duda. Tuhan memberkati majelis sinode di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan secara sinodal. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada di pelosok Pelkes maupun yang berada di kota. Tuhan memberkati masing-masing dengan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Kami menyerahkan GPIB dalam mempersiapkan hari ulang tahun GPIB. Tuhan yang memberkati akan jalannya kegiatan yang sedang digumuli. Tuhan memberkati juga bagi persekutuan kaum lanjut usia yang juga di dalam proses percakapan di dalam mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU di tanggal 12 Oktober mendatang. Bapa yang Maha Baik, berkatilah tim kerja program morning dan night call di dalam semangat untuk
menjadi saksi Kristus di dalam menopang program-program yang berjalan, menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Kami akan beristirahat malam ini ya Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, apa yang menjadi harapan kami. Tuhan yang mengatur dan menjawab pada waktu Tuhan dan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, pemimpin negeri ini, Tuhan yang menopang mereka sebagai wakil Allah di dalam memimpin negeri yang kami cintai, Indonesia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur senantiasa kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Night Call di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat GPIB dapat kembali mendengarkan program morning maupun night call di waktu-waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Majua-jua, Yahubu.